Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Mekanika Fluida untuk program studi Diploma 3 eh, Teknik Pertambangan. Adapun eh, tema perkuliahan kali ini adalah merupakan kelanjutan dari tema perkuliahan sebelumnya, yakni eh, modul 2B ya. Jadi sifat fluida lanjutan. Sifat fluida pada perkuliahan sebelumnya telah kita jelaskan. Setidaknya ada dua atau sifat, yaitu apa namanya, berat jenis, density, dan juga em, tekanan ya, atau tekanan fluida atau tekanan hidrostatis. Maka kita akan lanjutkan ke sifat fluida yang lainnya. Jadi tentunya terkait dengan jenis-jenis dan teknik pemecahan di bidang keteknikan. Di antaranya tentang aliran fluida. Nah, di sini ada namanya aliran fluida. Disebut bahwa fluida itu kan mengalir dalam satuan massa terhadap waktu gitu. Jadi ada perbedaan massa dan perbedaan waktu itu sebagai suatu aliran fluida seperti itu, atau sering disebut sebagai mass flow rate. Kemudian dia akan mengalir nanti melalui suatu penampang ya. Nanti ada luas dan ada kecepatan, baik itu ukurannya besar ataupun penampangnya kecil. Nanti akan ada penjelasan tentang fluida statis dan dinamis ya pada modul selanjutnya. Namun ini semuanya disebut sebagai aliran fluida. Kemudian disebut sebagai persamaan kontinuitas. Jadi aliran fluida itu nanti akan terhubung dengan penjelasan tentang persamaan kontinuitas. Jadi perbandingan massa yang mengalir terhadap waktu dan juga eh, berat jenis atau raw dikalikan luas penampang dikali kecepatan satu tempat terhadap tempat lainnya. Dan biasanya aliran massa itu dianggap sebagai aliran yang tetap ya, sebagai hukum dalam persamaan kontinuitasnya. Kemudian jika tadi kerapatan atau berat jenis atau densitas cairan itu tetap, maka persamaan yang tadi berubah densitinya, dalam hal ini air misalnya ya, bukan gas, maka itu akan membentuk persamaan seperti ini disederhanakan, sehingga ini kemudian sama juga dengan volume dibagi waktu disebut sebagai laju alir volumetris. Nah, ini adalah contoh ilustrasi suatu fluida masuk dari poin satu di satu ruangan melalui luas penampang A1, dan ruangan ini nanti akan keluar melalui poin 2 dengan penampang A2. Jadi A1 kecil, A2 besar. Nanti ini mengalir, namanya aliran fluida. Kemudian yang kedua tentang persamaan Bernoulli yang juga nanti akan dijelaskan ke modul selanjutnya. Di sini terkait dengan jika aliran fluida itu dihubungkan dengan beda ketinggiannya. Tinggi satu sama tinggi dua. Jadi perbedaan penampang, kecepatan, dan juga beda ketinggian. Maka jika kecepatan fluida tinggi, maka tekanannya rendah. Sebaliknya kalau kecepatannya rendah, tekanan tinggi. Ini yang disebut sebagai persamaan Bernoulli ya. Ada komponen tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian atau elevasi di titik satu dan di titik dua. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah viskositas atau kekentalan, di mana ada yang dikenal sebagai hukum Stokes, yaitu kekentalan. Di sini Pak Stokes ini memperkenalkan istilah kekentalan ya, di mana didefinisikan juga oleh Pak Sujon tahun 86. Jika suatu bahan itu dipanaskan dan mencair belum, jadi viskositasnya yang lebih rendah atau lebih lunak dan dapat mengalir perlahan ya. Viskositas ini dapat dianggap sebagai suatu gerakan di dalam atau internal dalam suatu fluida. Ini menurut Pak Sip sama Jimanski ya.
baik satuan fluida, satuan viskositas atau kekentalan fluida dalam sistem satuan CGS itu adalah Dine ya. Nah, maksudnya Dine detik per sentimeter kuadrat atau sering disebut istilah poise ya. Poise ini adalah satuan kekentalan suatu cairan atau viskositas fluida ya. Satu poise sama dengan satu Dine detik per sentimeter per dua. Kekentalan itu dipengaruhi oleh perubahan suhu dan jika suhu naik maka kekentalan akan turun atau rendah ya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya seperti apa cairan lilin misalnya kalau semakin panas dia akan semakin encer dan semakin eh, kekentalannya rendah atau turun. Ini adalah beberapa rumusan tentang viskositas itu ada yang disebut dengan tegangan geser, humidity dan juga ada kecepatan atau velocity ya. Yang disebut dengan kekentalan kinematik ya. Nanti terkait dengan adanya momentum pertimbangan, momentum molekular ya. Jadi terjadi perpindahan gaya. Kemudian sifat yang kelima di sini kita sebut tegangan permukaan atau kapilaritas. Nah, tegangan permukaan itu sehari-hari sering kita melihat suatu binatang atau serangga kecil itu dapat berjalan di atas permukaan air karena adanya suatu bidang pemisah antara udara dan air atau jarum yang sudah diletakkan di permukaan air itu seperti bisa gitu. Kalau berhati-hati bisa tidak tenggelam. Nah, itu ada dinding tipis itu ya yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi ada kecenderungan tetesan air juga di suatu bola. Jadi kalau satu tetesan air itu dikelilingi oleh selaput ya. Selaput itu yang berbentuk bola ataupun apa melengkung itu yang sering disebut sebagai lapis membran atau permukaan antara fluida cair dengan fluida gas. Fenomena ini yang kemudian disebabkan menunjukkan adanya permukaan air yang punya semacam apa stres tekan jadi ataupun tegangan permukaan zat cair yang membungkus cairan tersebut. Nah ini gambar ilustrasinya jadi serangga itu berdiri di atas cairan air ya seperti ini. Sini kan ada fluida cair. Nah seperti ada bungkusnya di atas jadi ada tegangan permukaannya. Nah, nanti tegangan permukaan ini memang diaplikasikan di bidang kerekayasaan sebagai gaya persatuan panjang. Jadi ini adalah koefisien tegangan permukaannya ya, gamma sama dengan gaya force dibagi dengan panjang atau long gitu. Nah, satuannya nanti eh, Dina per sentimeter ya atau Newton per meter. Di mana satu Dina sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton per meter ya. Ini tergantung jenis larutannya ya. Nanti ada nilai-nilai berapa sebetulnya koefisien tegangan permukaannya pada suhu khususnya pada suhu standar 20 derajat Celcius. Nah, lalu turunan dari tegangan permukaan itu adalah gaya kapiler atau kapilaritas. Jadi peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa ya yang disebut ada interaksi molekul, ada yang disebut dengan adesi dan kohesi. Nanti kohesi adalah tarik menarik antar molekul yang sama dan adesi tarik menarik antar molekul yang tidak sejenis nanti dalam satu tempat yang di mana dia berada gitu. Nah, nanti gaya kapiler ini nanti akan membentuk minus melengkus ataupun cembung ya. Ada yang cembung misalnya air raksa, minus itu kalau untuk air. Dalam kehidupan ini banyak sekali gejala kapilaritasnya diantaranya naiknya minyak melalui sumbu kompor, pengipas merambatnya air dari akar tanaman sampai ke batang pohon ke atas ya. Kemudian air membasahi dinding kamar mandi atau dinding yang lembab, pengisapan air pada lantai ngepel atau air pada saat penggunaan handuk ya. Nah, di sini bentuk lingkarannya jadi ada yang melengkung, ada yang cembung seperti ini ya. Nah, ini nanti adalah rumus turunan dari
kapilaritas, di mana H ini adalah tinggi tinggi kapilaritasnya, dan ini adalah 2 kali belat apa, gamma ya, gamma atau tegangan permukaan dikali dengan kosinus sudut eh, sudut lengkungan dibagi dengan rho GH. Rho adalah berat jenis, G gravitasi, R adalah jari-jari tabung. Em, Kalau terkait dengan kompresibilitas, nanti juga ada yang disebut dengan modulus modulus elastisitas ya, masih terhubung dengan tegangan permukaan tadi ya. Jika terjadi perubahan volume, nah ini sering disebut sebagai modulus elastisitas. Nah, dan yang terakhir, dengan adanya beberapa sifat tersebut, sifat apa namanya tadi, modulus elastisitas tersebut pada fluida khususnya, maka fluida ini sekali lagi dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi seperti ini. Yang pertama fluida statis, di mana fluida yang diam, fluida dinamis, fluida bergerak. Fluida ke- Bergerak ini dinamis dibagi menjadi yang viskos, yang kental gitu ya. Ada punya kekentalan, dan invisit atau tidak punya kekentalan. Nah, yang visit tadi itu adalah yang mempunyai nilai kekentalan ya. Untuk yang masing-masing ini mempunyai kondisi namanya itu apa? Suatu laminar ataupun turbulen. Laminar adalah fluida yang agak lurus begitu. eh, Bagus pergerakannya. Turbulen adalah tidak teratur pergerakannya, seperti tidak beraturan. Kemudian kalau compressible dan incompressible ini maksudnya fluida yang dapat mendapat tekanan ya, bisa ditekan, bisa berubah volumenya, contohnya udah gas ya. Dan incompressible adalah yang tidak bisa berubah volumenya jika diberi tekanan, itu incompressible, misalnya adalah air misalnya. Kemudian masing-masing ini nanti akan terhubung satu sama lain, baik itu di dalam internal atau turbulensinya misalnya di eksternal. Laminar juga begitu, bisa internal dan eksternal. Ini kurang lebih kategori fluida karena sifat-sifatnya yang agak berbeda satu sama lain. Demikian penjelasan untuk modul kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.